Gangguan bipolar itu sebetulnya murni gangguan emosi, gangguan alam perasaan. Nah, bipolar itu ada dua macam. Yang satu bipolar 1, kemudian bipolar 2. Bedanya apa? Kalau bipolar 1 itu gangguan utamanya pada emosi yang sangat senang luar biasa. Pikirannya loncat-loncat. Orangnya ide dari satu ide ke ide lain, belum selesai udah keluar ide-ide yang baru. Kemudian orangnya ini biasanya sangat aktif. Bahayanya dia mudah terpengaruh dengan penggunaan alkohol, zat-zat yang berbahaya, judi itu. Kalau bipolar 2, gangguan utamanya juga emosi tetapi tidak seheboh atau seberat gangguan bipolar 1. Kalau bipolar 1 gangguannya itu sepanjang hari selama 7 hari. Kalau bipolar 2 itu gangguannya lebih ringan. Ide-idenya, waham kebesaran tidak setinggi atau tidak sehebat gangguan bipolar 1. Dan biasanya berlangsung hanya 4 hari saja. Biasanya serangan ini cukup 1 kali, kemudian diikuti dengan gangguan depresi. Depresinya ini yang biasanya berlangsung lama dan berulang-ulang itu. Kalau bipolar 1, gejala utamanya nomor 1 ya, orang itu tidak merasa lelah. Orang itu tidak tidur atau kurang istirahat, tidak mengeluh, tenaganya selalu berlebihan. Kemudian ide-ide yang bermacam-macam muncul, sering ada waham kebesaran. Dia merasa dirinya lebih tinggi dibanding sama orang lain. Dia sangat mudah tersinggung, cepat marah, cepat emosi. Kemudian dia mudah terpengaruh, misalnya hal-hal yang kecil-kecil dia beli semua. Kemudian padahal barang-barang yang dia beli itu tidak dia perlukan, tapi tetap dia beli saja. Mudah terpengaruh. Kalau bipolar 2 gangguannya lebih ringan dan biasanya orang ini lebih mudah kita ajak bicara, oleh karena tidak cepat tersinggung seperti bipolar 1. Tapi tetap ada gangguan pemikiran atau emosi yang lebih tinggi, yang lebih cepat terangsang dibanding sama orang yang normal atau orang yang rata-rata itu. Yang dimaksud dengan bipolar tinggi akut itu sebetulnya tidak ada. Itu kalau kita lihat dari gejala yang kita temukan pada yang bersangkutan itu termasuk bipolar 1. Oleh karena ide-ide pemikirannya yang luar biasa, waham kebesarannya sangat luar biasa, dan dia tidak istirahat, tidak makan, atau kurang tidur, dia tidak merasa lelah begitu. Jadi seperti seolah-olah manusia super begitu. Nah, bahayanya itu nanti kalau daya tahan tubuhnya nggak kuat, dia akan jatuh atau biasanya bisa melakukan bunuh diri itu. Ya, betul. Kalau dari ceritanya gejala yang kita temukan pada yang bersangkutan, saya lebih cenderung ke arah bipolar 1 itu. Penyebab pertamanya gangguan genetik, jadi faktor keturunan kakek nenek, orang tua, paman itu kalau ada gangguan biasanya keturunannya kemungkinan atau risiko terkena gangguan bipolar itu lebih besar. Kemudian juga ada pengaruh kimia otak yang namanya serotonin, norepinefrin, dopamin itu bisa menyebabkan, atau orang dengan gangguan kelenjar gondok, kelenjar tiroid itu juga bisa menyebabkan pencetus. Atau sejak kecil dia sering mengalami tekanan atau trauma jiwa, dia sangat menderita, dia mengalami berbagai macam tekanan. Kemudian orang yang mudah cemas, orang yang gangguan panik, ini ada risiko nanti mengalami gangguan bipolar. Dalam menghadapi ini kita nomor 1 lihat latar belakangnya, faktor keturunan ada apa tidak, gangguan fisiknya ada apa tidak, kemudian munculnya stres-stres atau pengaruh dari lingkungan ada atau tidak. Kemudian kita kumpulkan semua baru kita bisa menentukan, jadi tidak bisa hanya satu pihak saja. Kemudian juga yang penting keluarga atau lingkungannya juga harus mendukung dia, jangan menyendirikan dia atau membuat dia terkucil dari lingkungannya itu. Kita harus rangkul dia, kita dekati dia, kita baik-baiki, bukan dalam arti kita memanjakan semua keinginan kita turuti, tapi kita sadarkan dia. Kemudian selain pendekatan sosial ini juga pendekatan pribadi. Jadi yang bersangkutan kita perlakukan sedemikian rupa sehingga dia merasa nyaman dengan kita. Nah, yang terakhir perlu obat.
Nah, obat ini harus diberikan secara teratur agar pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya yang menyimpang itu bisa cepat terkendali. 15% bisa sembuh total, 10% menjadi kronis artinya menahun, 30% gangguan hanya sebagian saja yang kita berusaha perbaiki, 45% itu sering kambuh. Jadi mengingat prognosisnya demikian rupa, maka yang bersangkutan perlu kita sadarkan. Hal-hal apa yang perlu kita perhatikan? Nomor 1, cukup istirahat, cukup tidur, makan teratur. Bulan Ramadan ini kan kita kadang-kadang hidup kita kurang teratur, makanya juga dibatasi jamnya. Ini biasanya orang gangguan bipolar sering kambuh. Kalau pada wanita misalnya menjelang menstruasi, kemudian waktu hamil, melahirkan anak, itu biasanya akan sering kambuh itu. Ibu seorang kesehatan tapi bukan seorang ahli dokter spesialis, bukan. Yang ibu paham dan ibu amati, jelas nggak? Yang ibu paham, yang ibu amati, salah satu contohnya gini, bila misalnya beli tas dari seorang A dengan harga sekian, dijual ke C, dia sebagai B dengan harga sekian, dengan seorang selegram punya nilai jual dibeli dengan harga misalnya 2 kali lipat. Nanti yang C dapat info atau memang menyelidiki tasnya, oh ini tidak cocok harga segini, ini cocoknya segini, kan gue udah jual gitu kan. Dia nggak ingat harusnya balikin ke A gitu, tapi dia nggak ingat, dia lawan, dilawan terus wah lu dasar kamu mau gini. Nah itu sebetulnya nggak harus begitu. Kalau yang kita otaknya bisnis untuk yang sehat, harusnya balikin ke A dong. Ini ternyata gini, karena ini jadi akhirnya korbannya banyak dengan penampilannya yang bagus, dengan kelihatan seperti sehat, padahal dia tuh tidak menyelesaikan baik-baik bisnisnya, sekian jumlah bisnisnya. Itu yang ibu tangkap. Dia tuh nggak begitu kalau lagi sehat. Gitu aja. Ada mengentengkan dan menganggap mudah yang menurut kita bahaya. Butin baca The Bipolar itu menghambur-hamburkan uang dan mengentengkan segala masalah dan senang senang yang menantang. Butin baca itu di Bipolar tingkatin. Butin, karena ini anak udah aneh. Anak Butin nggak begini. Anak Butin nggak begini, Butin aneh sekali. Ada pemberontakan mungkin dari media? Ada dong. Ibu jahat sama saya. Kenapa saya, Bu? Ibu jahat sama saya. Turun naik kan? Kalau Bipolar 2 turun naik. Makanya harus jangan ada diganggu yang. Jadi lingkungan harus mendukung. Lingkungan supaya cepat sembuh maksudnya. Ya. Mohon pada teman-teman. Tapi seandainya ada yang penasaran ingin coba saja. Bukti rawatnya ada. Itu. Ada. Ya. Bukti rawatnya ada, boleh difoto. Rumah sakit apa itu? Rumah sakit jiwa. Ya, psikiatrik. Ini nanti teman-teman dari media juga bisa ini ya. Boleh dirawat. Ini boleh, silakan boleh. Ini ya. Untuk Medina sendiri mungkin dengan penyakitnya ini memang ada sebab ya. Ada hal-hal yang memang dari 2016 ini, apalagi sebelum Lebaran kemarin 2 minggu sebelumnya itu dia mengalami KDRT lagi dari suaminya atau mantan suaminya yang sekarang masih dalam proses persidangan. Saya mohon doanya juga supaya cepat selesai ya. Jadi kena itulah dia akhirnya makin tertekan karena banyak hal-hal yang dia sebenarnya kalau penyakit bipolar itu memang tidak bisa untuk merasa banyak tekanan, banyak pikiran. Dia hidupnya itu harus lebih bahagia. Mungkin di sini kita lihat dia tidak bahagia dan banyak tekanan dari pihak manapun. Apalagi setelah kejadian ini kan saya lihat banyak yang menghujat ya. Saya mohon kepada media juga supaya dengan kondisi Medina seperti ini kami tidak akan lepas tangan, dalam arti dari pihak keluarga juga akan meminta kepada pihak-pihak lain untuk menghubungi pengacara dia nantinya untuk menyelesaikan ya. Jadi untuk suatu permasalahan yang menyangkut mentalnya dia, kami mohon untuk tidak diangkat kembali, karena bagaimanapun kami dari pihak keluarga pengen sekali melihat Medina itu cepat sembuh dan bisa menyelesaikan perkara ini dengan baik. Itu aja. Nah mungkin dari pihak Bapak ini ada, saya perkenalkan, ini kan bapaknya dari Mbak Medina ya. Ada yang akan disampaikan ya Pak ya tentang yang terkait yang inisial T. Nah, tolong disampaikan kepada media apa sih hubungan antara T dengan Medina ini.
Jadi biar Bapak, karena Bapak yang lebih mengetahui. Oke, teman-teman semua ya. Saya serahkan kepada Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada rekan-rekan semuanya, terutama rekan-rekan bisnis Medina, karena sekarang kondisi Medina memang lagi sangat kritis sekali, sakit yang masih harus dirawat ketat. Nah, terus ada inisial T itu sebenarnya itu rekan bisnis, tidak ada disebut baby love, itu nggak ada. Saya tahu sendiri itu tahu, karena itu rekan bisnis. Tapi kenapa akhirnya kalau digoreng akhirnya menjadi kayak hubungan spesial. Mohon maaf kepada Bapak Tengku sekeluarga, Ibu Tengku juga mohon maaf, keluarga besar Pak Tengku juga mohon maaf, karena namanya telah tercatat oleh Medina. Sekali lagi saya mohon maaf, sekali lagi mohon doanya semoga Medina segera sehat kembali, bisa menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan masalahnya. Gitu aja, terima kasih. Jadi gini, kalau bipolar itu kan memang kita itu tidak bisa, karena ini kan penyakitnya agak sedikit yang spesial ya, dalam arti gini, dia itu kalau tidak mendapatkan suatu tekanan pasti dia biasa aja. Tapi kalau dia memendam sesuatu tekanan ataupun apa gitu permasalahan, itu tiba-tiba akan muncul. Nah, itu mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin nanti lebih khususnya kepada kuasa hukumnya dia ya, karena memang dari pihak keluarga sendiri juga kita membatasi kan ya, karena biarlah dari pihak kuasa hukumnya yang bicara. Kalau kami di sini menegaskan bahwa kami hanya meminta maaf kepada semua pihak yang memang merasa dirugikan oleh Medina sendiri. Medina ini dirawat sekarang di rumah sakit jiwa pemerintah, ya, pemerintah ya. Nah dia ini berarti kan kita kalau di pemerintah itu kan kita mungkin semua pada tahu lah bagaimana sih, tidak mungkin dokter memberikan suatu keterangan yang tidak benar ya, karena ini berkaitan dengan penyakit orang ya. Jadi ini tidak ada settingan. Kalau untuk masalah proses hukum, kita kembalikan lagi aja kepada prosesnya nanti seperti apa gitu. Karena kalau hukum itu kan kita nggak bisa juga kan, karena kalau sudah orang melakukan sesuatu berarti dia harus bertanggung jawab dong. Cuma kalau kondisinya memang dia itu mempunyai suatu penyakit yang mungkin ke arah jiwanya yang tidak benar gitu ya, pasti akan ada sesuatu yang spesial lah buat dia. Dulu dia sering berobat ya, kontrol di akun ya, Dokter Luki. Itu dari tahun 2016 dia sudah sering kontrol. Memang cuma yang sekarang ini yang parah-parahnya gitu loh. Pas COVID juga perusahaan dia juga lagi nggak bagus, dia banyak pikiran dan dia juga usia juga masih muda ya kan. Sampai mem-PHK berapa? Banyak orang. Sekarang ini masih dalam sekarang ini masih dalam penanganan dokter ya. Karena memang dia kondisinya ini bipolar itu kan sudah akut dianya. Jadi bukan yang bipolar biasa, tapi memang sudah masuk ke tahap yang kalau misalnya kita biarkan bisa-bisa dia arahnya ke bunuh diri gitu loh. Jadi memang dia harus dijaga banget sangat ketat, dan dia juga tidak bisa memberikan statement apa-apa. Dia untuk saat-saat ini juga kita nggak bisa minta keterangan apa-apa karena memang dijaga banget sama. Update-annya ya menurut saya ya dia tuti lah, sekali tuti tetap tuti. Karena kan udah saya beberin kan bukti-buktinya, bukti transfer palsu itu dia udah termasuk tuti. Terus segitu duit saya udah balik iya, cuman saya masih enek. Siapa yang nggak enek? Semua juga enek, dimaki-maki, diancem-ancem. Udah kayak saya yang ngutang ya jadinya ya. Kalau duitnya sama gue jujur emang udah lunas, udah nggak ada masalah duit. Tapi sekarang masalahnya ada saya enek, masih enek. Ya itu dia, saya kan kemarin saya kan ke press conference-nya dia. Nonton nggak mas? Seru dan seru. Saya ke press conference dia, saya pengen tahu gitu kan, siapa tahu ketemu, kagak ketemu. nah dia tuh kan pengacaranya itu bilang dia nggak bisa dikenakan hukum ya kalau nggak salah ya, karena dia bipolar atau apa. Bipolar mana bisa pucuk rayu supaya orangnya deket, supaya orangnya mau membeli barangnya. Terus gitu belum lagi dia sosok kasihan itu termasuk pucuk rayu ya. Iya kan ya, sosok kasihan, kasih lihat tangannya disilat-silat ke saya gitu, silat-silat diri sendiri, stres, curhat-curhat gitu, biar kita kasihan. Habis itu kasih kita penawaran kan pucuk rayu, itu kan butuh kepintaran loh mas. Orang sales itu mah tuti, tukang tipu. Butuh kepintaran buat kasih
harga yang murah lah, iming-iming apa segala macam, ada semua saya chattingannya gitu. Jadi saya nggak takut. Gimana pansos sih, topiknya adalah saya yang diomongin, saya kesana kameranya semua ke saya. Siapa dong yang pansos? Orang dia aja ngomongin saya pengen lihat aja mukanya Bang Rasman pas lagi ngomongin saya, ada saya depan mukanya, gimana tuh? Gimana Bang rasanya? Mantap kan? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.